Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Shalom buat kita semua dimanapun kita berada ya. Pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Shalom buat kalian semua. Biarlah damai sejahtera Allah ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sungguh setiap hari kita boleh terus berlomba dalam perlombaan iman kita semua. Dan saudara, setiap hari kita berlari bersama-sama untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Terkadang saya berpikir dalam setiap kehidupan saya, semua memang bukan karena kehebatan, kekuatan kita semua. Semua hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup saudara, yang memampukan saudara sampai hari ini. Bahkan sampai di usia kita hari ini. Dalam masa tua kita mungkin. Ya Bapak Ibu Saudari, semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan semata. Saudara yang terberkati lewat program Refresh dan Reset. Saudara yang setiap hari kita bersama-sama jam 7.15 untuk kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati setiap hari lewat Refresh dan Reset. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti Ibu Rosita Maria, thank you ya. Ya Bapak Ibu Saudara seperti ini, saya pin ya di komen. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua pagi hari ini, sekali lagi shalom ya buat kalian semua yang setia dari awal tadi, pertengahan sampai akhir. Ya saya berdoa biar Tuhan yang terus merahmati hidup kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu merenungkan baik-baik dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin kalian pernah melihat sebatang pohon tua yang masih kokoh berdiri dengan akar yang dalam dan daun yang tetap hijau. Pohon itu mungkin tidak lagi tumbuh tinggi, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ia tetap memberi keteduhan. Ia tetap memberi keteduhan. Ada buah yang dihasilkan. Dan menjadi rumah bagi burung-burung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, usia senja bukanlah akhir dari produktivitas kehidupanmu dan kehidupanku. Justru itu adalah musim di mana saudara dan saya bisa berbuah dengan cara yang berbeda. Tuhan tidak pernah membuang orang-orang yang setia. Dia masih punya rencana bagi kita semua. Bahkan di usia yang dunia anggap sudah tua, yang seharusnya pensiun dan lain sebagainya. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya di musim yang indah ini. Ya, musim yang indah di masa tua dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari, seorang kakek berusia 80 tahun. Dia duduk di kursi roda, tangannya memegang Alkitab dengan gemetar. Setiap minggu ia datang ke gereja. Dan setelah kebaktian ia selalu berkata kepada anak-anak muda di sana, jangan sia-siakan hidupmu, kata si kakek. Aku sudah lihat banyak hal. Tetapi satu yang pasti, Tuhan itu setia. Suatu hari, seorang pemuda bertanya kepada kakek, kakek, apa rahasianya tetap bersemangat melayani Tuhan di usia seperti kakek ini? Lalu kakek itu menjawab, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena aku tahu nanti di surga yang terbaik belum dimulai. Jadi dia tetap semangat. Saudara, hari ini kita mau belajar bahwa tua bukan berarti selesai. Tua bukan berarti pensiun dalam hidup saudara. Saudara sedang bersiap-siap untuk kemuliaan yang jauh lebih besar dari kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jika kalian tahu bahwa kalian hanya punya 10 tahun lagi dalam setiap kehidupan kalian semua, saudara, apa yang kalian lakukan?
Apa yang kalian keluhkan dalam setiap kehidupan? Apakah kalian akan mengeluh tentang sakit punggung, sakit pinggang, tekanan darah tinggi, atau mungkin ingatan yang mulai pudar dalam hidup kita? Atau apakah kalian akan menggunakan setiap hari untuk meninggalkan, ya Bapak Ibu Saudari, warisan iman yang kekal bagi generasi selanjutnya? Mungkin itu ke anak-anak saudara, ke cucu-cucu saudara. Dunia mengatakan bahwa masa tua adalah masa untuk beristirahat. Tetapi Alkitab berkata sebaliknya, ini adalah waktu untuk kalian berbuah lebat dalam setiap kehidupan kalian semua. Supaya kalian bisa bersaksi lebih berani dan memandang kekekalan dengan lebih jelas dalam setiap kehidupan kalian. Mari kita temukan bersama makna sejati di kehidupan di usia-usia senja dalam kehidupan kita semua. Jangan katakan usia senja itu 50 tahun ke atas. Mungkin saudara kita nggak pernah tahu umur kita berapa tahun lagi. Selalu kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita semua. Mazmur 92. Mazmur 92, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya bacakan buat saudara dan saya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran. Di pelataran Allah. Ya, pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk, menjadi segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak akan kekurangan dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, usia senja sering dianggap sebagai fase kehidupan yang penuh dengan keterbatasan. Karena kesehatan mulai menurun. Yang tadinya ada kekuatan mulai memudar. Peran sosial jadi berubah. Yang tadinya kita mungkin bekerja, kita berbisnis. Tetapi kemudian peran sosial kita berubah. Akhirnya kita di rumah. Ya, mungkin kita menjaga cucu dan lain sebagainya. Mungkin saudara menikmati hidup dari rumah saudara. Ya. Ada peran sosial yang berubah. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa masa tua justru bisa menjadi puncak kesaksian iman. Jika saudara dan saya memahami rencana Allah di balik usia-usia demikian dalam hidup saudara. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saudara kita mau belajar bagaimana menemukan makna hidup di usia senja. Melalui 3 kebenaran yang kita mau renungkan. Pertama, Bapak Ibu Saudari, usia senja adalah musim berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 yang kita baca. Itu menggambarkan orang benar yang masih berbuah pada masa tuanya. Tetap segar, tetap subur. Ini menunjukkan bahwa ada buah pengalaman di dalam setiap kehidupan orang-orang yang tua. Orang-orang yang punya masa senja dalam setiap hidup mereka. Ada tahun-tahun yang panjang hidup bersama Tuhan, menghasilkan hikmat yang bisa dibagikan kepada generasi muda. Makanya di dalam pemilihan paus kemarin, ya pemilihan paus Bapak Ibu Saudari di Katolik, kalau tidak salah umur-umur 70-an ke atas yang dipilih untuk menjadi paus. Ini ralat kalau saya salah, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya pernah membacanya umur-umur tertentu baru mereka yang biasanya di umur-umur sedemikian ya, umur-umur demikian 70-an ke atas. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan? Karena di situ banyak tahun-tahun panjang. Ya, tahun-tahun panjang hidup bersama Tuhan dan tentunya menghasilkan hikmat
yang bisa dibagikan kepada generasi-generasi di bawahnya. Itulah yang menghinggap pikiran, hati, kehidupan orang-orang yang tua, yang seharusnya ada tahun-tahun yang panjang mereka miliki daripada generasi yang di bawahnya. Apalagi generasi yang di bawah 30. Bapak Ibu Saudari, bukan kita tidak menghormati, menghargai generasi yang di bawah. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau ngomongin pengalaman, jauh banget. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Kalau mungkin saya sama Bu Rani dibandingkan dalam setiap kehidupannya, mungkin pengalaman-pengalamannya jauh lebih banyak. Pak Supri, setiap kita semua yang mungkin sudah umur 50-an, 60-an ke atas, mungkin kalau dibandingkan pengalaman saudara jauh lebih banyak daripada saya. Orang yang masih berumur 40-an, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, di dalam masa tua, usia senja adalah musim berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara memiliki tahun-tahun yang panjang, dan Tuhan merindukan supaya ada hikmat yang bisa dibagikan, bukan keluhan, bukan persungutan. Aku gagal, oh anak-anakku begini, oh cucuku begini, oh pasanganku begini, dan lain sebagainya. Banyak keluhan yang terjadi. Kenapa kita nggak sadar? Kenapa kita nggak bertobat? Kalau ada tahun-tahun yang panjang, mungkin kau baru bertobat di masa tuamu. Tetapi saudara, di situ pun kalian melihat bagaimana Tuhan sabar dalam hidup saudara dan saya, sehingga Dia tetap mengembalikan kita kepada jalannya, dan kita bersyukur. Walaupun kita mengenal Dia mungkin baru di usia-usia lanjut ataupun usia-usia senja. Saudara, mari sama-sama renungkan hal ini. Di dalam usia senja, kita semua biarlah memiliki musim untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Jangan pernah pensiun. Jangan pernah pensiun, Pak. Ya, saudara bisa mungkin kalau saudara sebagai organisasi, ada pendeta-pendeta umur-umur tertentu, mereka mengundurkan diri, ya, dari pelayanan mereka, lalu memberikan kepada generasi selanjutnya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya bagus-bagus saja hal itu dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, tentunya hal ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan saudara, untuk meneruskan tongkat estafet dari setiap para pemimpin-pemimpin di gereja-gereja yang melakukan demikian. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena perlu melihat banyak sisi. Ya, perlu melihat banyak sisi. Dan generasi tua harusnya memahami hal ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, di masa tua ada buah kesetiaan, kesaksian hidup yang saudara miliki secara konsisten, yang menjadi teladan iman bagi generasi-generasi di bawahnya. Ada kesaksian hidup yang saudara mungkin miliki, yang punya, sehingga saudara dalam masa tua saudara tidak terlempar dalam perlombaan iman. Dan kehidupanmu membuktikan kekonsistenan kalian semua untuk menjadi teladan iman bagi generasi selanjutnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Timotius memiliki nenek yang bernama Lois dan ibu yang bernama Eunike. Dia diwariskan bukan dengan harta yang banyak. Kalau anak-anakmu jangan diwariskan harta Pak Bu, biar mereka cari sendiri dalam setiap hidup mereka. Yang penting saudara nggak merepotkan mereka. Ya, makanya mungkin kita bekerja dengan giat hari-hari ini supaya kita nggak mau merepotkan anak-anak kita kelak dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kalau bagi saudara yang memiliki harta dan lain sebagainya, jangan wariskan harta saudara kepada anak-anak saudara. Wariskan iman kepada mereka sama seperti Louis dan Eunike mewariskan imannya kepada Timotius. Karena mereka tahu yang bisa menjaga kehidupan Timotius adalah imannya kepada Tuhan.
Berapa banyak anak-anak yang diberikan harta waris tetapi tidak bisa mengolahnya dengan baik. Main hantam-hantaman satu dengan yang lain oleh karena warisan. Ya Bapak Ibu Saudara, hidup hanya berharap warisan dari orang tuanya. Padahal umur masih muda, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berapa banyak mereka yang bertengkar oleh hal-hal itu. Bahkan saya pernah mendengar orang-orang yang sudah umur 65, dia pergi ke kota Ambon, hidup di Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Dia pergi ke sana. Untuk ngapain? Untuk menjaga warisan. Padahal hidupnya ada di Jakarta, rumahnya di Jakarta. Ingin menguasai warisan di sana. Banyak saya mendengar kisah-kisah demikian. Oh ngapain coba Bapak Ibu Saudara? Kalian berantem karena warisan, menguasai warisan, kerja dengan baik. Ya, jangan merepotkan generasi di bawahmu dengan hal-hal demikian. Mulai sampaikan kepada anak-anak, yang penting mama dan papa tidak merepotkan kalian. Kalian berjuanglah dalam hidup kalian. Aku mewariskan imanku yang kupunya di dalam Yesus kepada kalian. Ya mungkin saudara bagi, ya silahkan kalau saudara mau bagi, kalau Roh Kudus memang menggerakkan saudara untuk membagi buat anak-anak saudara selama masih hidup. Tapi bukan itu poinnya pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, bagikanlah kesaksian-kesaksian hidupmu yang konsisten. Bagaimana kalian berjuang dalam kehidupan imanmu sejak masa muda kalian, dan kalian mewariskan itu kepada anak-anak cucu-cucumu. Bahkan istri saya, saudari, diwariskan imannya oleh neneknya. Bagaimana neneknya berdoa ketika dia masih remaja, masih muda. Neneknya yang berdoa, omanya yang berdoa, supaya generasi di bawahnya bisa mengenal Tuhan. Tahun-tahun yang panjang yang dimiliki oleh generasi tua, generasi senja ini, sehingga saudara memiliki musim yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan hanya mewariskan harta. Kalau di Amerika Bapak Ibu Saudari, harta nggak diwariskan kepada anak. Harta diwariskan kepada gereja, kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Betul Pak Bu. Karena anak ketika mereka sudah umur tertentu, mereka harus keluar dari rumah untuk apa? Untuk bekerja. Ya Bapak Ibu Saudari. Kadang orang tuanya kalau di Singapura juga sama, ditaruh di tempat jompo. Bukan anak-anaknya membuang, tapi karena memang di panti jompo kan rame. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi orang tua tuh seneng ngobrol dan lain sebagainya di sana. Ya bukan berarti anak-anak saudara kurang ajar, bukan Pak. Ya, tetapi kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah generasi selanjutnya di bawah saudara, mereka berjuang dengan iman kepada Tuhan. Dan tentunya saudara dan saya mewariskan iman ini kepada generasi selanjutnya. Jangan melihat usia senja sebagai masa pensiun, Bapak Ibu. Jangan melihat usia senja sebagai masa pensiun dari pelayanan. Karena Tuhan masih memakai kalian untuk menjadi berkat melalui doa, melalui nasihat, melalui cerita-cerita hidup yang menguatkan orang lain. Banyak kisah hidup, pengalaman yang kalian mungkin miliki di usia senja. Dan itu bisa menjadi bekal. Ya, sehingga orang-orang muda memiliki hikmat Allah dalam setiap perjalanan hidup. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk melihat usia senja bukan tempat untuk kita pensiun, istirahat, malas-malasan dalam pelayanan, tidak. Tetapi justru Tuhan rindu memakai setiap saudara dan saya untuk menjadi berkat. Untuk saudara dan saya menjadi doa, memberikan nasihat pada generasi-generasi di sekitarmu yang masih muda dalam hidup mereka, dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kesaksian-kesaksian yang kalian punya, dan kalian punya kesaksian itu unik-unik pasti. Pasti unik-unik. Mungkin ada yang sudah ditinggal pasangannya sejak mungkin umur-umur tertentu karena meninggal. Mungkin juga karena diambil sama yang lain. Bapak Ibu Saudari dan kalian tetap kuat dalam perjalanan iman kalian. Bagikanlah itu.
Taburkanlah itu kepada setiap generasi-generasi di bawah kalian. Sehingga hidup kalian yang pertama kita belajar tetap berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan malas-malasan untuk berdoa. Banyak-banyaklah berdoa di usia senja saudara. Dan yang kedua, usia senja adalah waktu untuk merefleksikan kasih setia Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Ingatlah akan penciptamu di masa mudamu. Saudara, di usia senja kita diajak untuk merenungkan penyertaan Tuhan sejak masa muda kita semua. Seperti Daud dalam Mazmur 37 ayat 25 dia katakan, aku muda dan sudah tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih yang sudah send gift ya, terima kasih. Kembali lagi ke firman Tuhan, jangan lupa tap-tap layar ya, saudara berbagi share kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Mungkin ada orang yang di rumah sakit ketika nonton channel ini mereka terberkati. Saudara bisa sampaikan kepada mereka ya di grup-grup yang kita punya. Kembali lagi ke firman Tuhan. Saudara, Daud di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dia mengatakan aku muda dan sudah tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saudara, mari di usia lanjut kita merefleksikan ada kasih setia Tuhan. Saudara, usia senja merupakan waktu untuk kita merefleksikan kembali kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidupmu dan hidupku. Sederhanakan prioritas-prioritas saudara. Fokuslah kepada hal kekal. Jangan cari duit lagi Pak Bu. Seperti waktu muda, ya kalau masih muda ya banyak-banyaklah saudara bertanggung jawab. Tetapi kalau usia tua, saudara sederhanakanlah prioritas saudara. Fokuslah kepada hal-hal kekal. Bukan sekedar kenangan duniawi yang saudara ceritakan. Dulu papa mama, dulu ke Perancis, dulu ke Eropa, dulu ke Amerika, dulu ke Asia, ke Turki, dulu yang diceritakan jalan-jalannya, kisah-kisah pacarannya dan lain sebagainya. Bukan itu yang diceritakan. Bapak Ibu, bukan kenangan-kenangan duniawi yang saudara ceritakan. Dulu ya, mamamu tuh dulu begini loh, bapakmu tuh dulu begini loh. Jangan diceritakan yang jelek-jeleknya Pak Bu. Ya, dulu aku pelayanan waktu muda, aku ikut pendeta, tapi aku kecewa bertahun-tahun aku gak cari Tuhan. Bahkan sampai sekarang masih kecewa. Jangan itu yang diceritain. Jangan kekecewaannya maksudnya. Kecuali kalau saudara kecewa, ya wajar. Terus kemudian saudara dalam kekecewaan saudara mengampuni orang itu. Saudara mengampuni pasangan saudara yang mengecewakan saudara. Dan saudara tetap bersyukur. Jadi saudara bukan sekedar membagikan kenangan duniawi. Tetapi saudara fokuslah kepada hal-hal kekal. Musa di usia 120 tahun dalam Ulangan pasal 34 ayat yang ke-7. Dia makanya tetap belum habis. Itu simbol ketajaman rohani di tengah-tengah keterbatasan fisiknya. Saudara makin tua, seharusnya kita makin tajam dalam kerohanian. Bukannya makin tua makin mata keranjang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi makin tua, kita bisa mengontrol kedagingan dan lain sebagainya. Karena saya juga pernah mendengar kisah-kisah orang tua yang mencabuli anak di bawah umur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah seperti Musa. Walaupun 120 tahun, matanya belum tabur. Sehat ya berarti Musa kan Bapak Ibu Saudara. Lah kita 60, 70 sudah mulai tabur matanya. Udah sakit ini, sakit itu. Makanya belajar menjaga kesehatan saudara. Berolahraga, makan yang baik, makan yang sehat. Jangan makan babi terus Pak Bu. Walaupun enak. Ya, walaupun enak babi itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi bisa menimbulkan kolesterol. Ketika kolesterolnya banyak nanti bisa menimbulkan stroke. Ketika stroke saudara nggak bisa bergerak. Ketika saudara nggak bergerak baru saudara berdoa.
Baru saudara nonton Pastor Deso, baru sadar, oh ternyata nggak boleh ya makan banyak-banyak itu. Boleh makan sekali-sekali. Tapi apalagi pendeta, sekali-sekalinya pendeta kunjungan ke rumah jemaat hari Senin, diajak makan enak. Ya, Selasa sekali-sekali. Ya, di rumah jemaat yang ini lagi sekali-sekali. Nanti hari Kamis sekali-sekali lagi. Setiap hari aja itu namanya, Pak Bu. Makanya banyak pendeta-pendeta gemuk, gendut, Bapak Ibu Saudari. Karena tidak bisa mengontrol, ya tidak bisa menolak pemberian yang enak-enak itu dari jemaat yang dilayani. Bapak Ibu, mari biar mata saudara belum kabur, mata saudara tetap sehat. Saudara ada ketajaman rohani di tengah-tengah keterbatasan fisik saudara. Ya, kita mungkin tidak bisa berlari lagi seperti pada sedia kala waktu muda kita. Tetapi kita bisa tetap melatih supaya saudara sehat. Ya, jangan suka nongkrong-nongkrong. Ya, udah tua masih suka nongkrong, masih suka berjudi lagi dan lain sebagainya. Ya, malam-malam masih makan. Jangan Pak Bu. Ya, kalau sebelum jam 6 sudah nggak usah makan lah. Sebelum jam 6 waktu Indonesia. Ya, jangan makan. Kalau perlu banyakin puasa supaya saudara, orang-orang di lingkungan saya nih, di tempat saya tinggal, rata-rata umurnya 80-an, 75 ke atas. Dan itu masih bisa jalan Pak. Ya, kadang masih bisa menyapa, halo Pak, gimana kabar Pak? Semangat Pak Bu, masih bisa jalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari. Usia senja adalah waktu merefleksikan kasih setia Tuhan. Makin tajam dalam kerohanian, makin menjadi berkat, makin banyak berdoa, makin mendengar suara Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga saudara bisa menyampaikan nubuatan-nubuatan minimal kepada orang-orang yang kau cintai. Ya, kepada anak-anakmu, pasanganmu, kepada setiap keluarga-keluarga, teman-teman di gereja dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ya bukan hanya di Malaysia saja, Bu Rosita. Di Malaysia orang sudah usia 84 masih aja berjudi. Nah, jangan demikian, udah tua masih aja demikian. Apa yang dibagikan? Bapak udah tua, nenek sudah tua. Judi lagi, minum lagi. Itu Pak, tinggalkan hal demikian. It's not good buat kamu, ya. Ya mungkin kalau main catur bisa lah ya, main catur tanpa perjudian. Ya jangan main gaplek, kartu remi, lalu ujung-ujungnya ada uang di sana. Buat apa? Ya buat cari duit Pak Pendeta. Nyari duit bukan di situ. Ya Bapak Ibu Saudari, banyaklah fokus kepada hal-hal kekal. Makanya kalau masih tua masih demikian, saudara lihat bagaimana orang-orang tua susah putar balik, U-turn. Kalau sudah terbiasa dari mudanya demikian, susah, U-turnnya susah. Karena dia terbiasa untuk demikian. Makanya saya bilang kalau saudara terjamah dengan setiap firman Tuhan yang dibagikan setiap harinya di tempat ini, mulai yuk bertobat. Mulai sejak dini bertobat. Pasti dimampukan oleh Roh Kudus. Ya, ini yang kedua. Refleksikan kembali kasih setia Tuhan dalam hidup saudara. Yang ketiga, saudara usia senja adalah persiapan menuju kekekalan. Jangan judi lagi, mabuk lagi, Bapak Ibu Saudara. Mem perempuan lagi. Hei, kamu tuh udah tua. Ya Bapak Ibu Saudari. Ibu-ibu kalau mungkin seperti itu suamimu dan lain sebagainya, makin kuat dalam perjalanan imanmu. Jangan seperti wanita-wanita muda. Wah dia aja bisa begitu, gua balas. Dia aja bisa main perempuan, gue juga bisa main laki. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi balas-balasan. Nggak pernah bertobat dalam setiap kehidupannya. Ngapain lagi sih masa tua saudara? Isilah dengan hal-hal di mana saudara dan saya persiapan untuk menuju kekekalan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan menegaskan demikian. Bahwa manusia lahiriah kita mungkin merosot. Tetapi manusia batiniah kita harus dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Penderitaan atau keterbatasan kita di dunia ini, itu ringan. Itu sementara. Mungkin saudara sakit ya. Mungkin saudara mulai lupa. Mulai pikun.
Mungkin saudara mulai memiliki keterbatasan tertentu dalam usia-usia saudara. Tetapi ingat, itu pun juga ringan. Itu juga sementara. Ya, dibanding kemuliaan kekal. Semua hidup manusia akan berakhir. Ya, kami melayani ya Bapak Ibu Saudari, orang tua kami yang hari ini stroke. Udah hampir beberapa tahun Pak, sampai sekarang belum dipanggil-panggil. Kita bersyukur. Tetapi ada orang-orang yang lebih muda dari setiap umur daripada orang tua kami, Bapak Ibu Saudari. Itu lebih dipanggil duluan. 50-an sudah meninggal. 40-an sudah meninggal. Belum sampai 60 sudah meninggal. Saudara, saya mau mengajak kita semua. Penderitaan atau keterbatasan di dunia ini, itu ringan, itu sementara. Dibanding kemuliaan kekal yang akan saudara terima bersama dengan Yesus Kristus. Saudara, kita semua punya tugas yang mulia, yaitu memuridkan generasi penerus. Muridkanlah generasi penerus dalam hidup saudara. Jangan bosan-bosan berdoa buat mereka. Jangan bosan-bosan memberikan nasihat, arahan kepada mereka yang masih muda-muda. Jangan pernah bosan-bosan, Pak, Bu. Kalau mereka nggak mau dengar, bawa dalam doa. Ya, biasanya kan orang muda itu ya, karena punya kekuatan sombongnya minta ampun. Sombong Pak Bu, minta ampun karena punya kekuatan. Kalau orang saya lihat ya di titik baliknya, dulu waktu sekolah dia nggak punya apa-apa bisa cari Tuhan. Tapi mulai bekerja, nah di titik itu Pak Bu, orang mulai bekerja punya uang di kantongnya, di titik itu hati-hati. Bagaimana mereka mengelola uang itu, hati-hati. Karena di situ mulai banyak keinginan-keinginan untuk beli ini, beli itu, nyicil ini, nyicil itu, semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sehingga hidupnya tidak pernah tahu apa yang Tuhan rindukan dalam hidupnya. Dia tidak pernah tahu mengelola setiap berkat Tuhan dalam hidupnya. Bahkan persepuluhan pun tidak pernah. Apalagi kalau ada orang yang mengajarkan persepuluhan itu nggak penting dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, itu perlu bagi orang-orang yang masih muda. Dalam setiap kehidupan mereka, mereka belajar dari nilai 5%, seper 10. Mereka perlu belajar hal-hal demikian, memberi. Mungkin saudara, kalau saudara nggak suka pakai kata 1/10, tapi memang firman Tuhan mengatakan persepuluhan. Mulai dipakai kata itu, supaya dibelajar buat anak-anak generasi yang baru. Supaya mereka memperhatikan pekerjaan Tuhan, mengelola setiap berkat Tuhan. Jangan matre, jangan pelit. Dalam setiap kehidupan kalian semua. Nanti saya satu ketika akan bahas mengenai persepuluhan. Apakah boleh, apakah tidak, bagaimana kita menyikapi dalam perspektif Alkitabiah dalam hidup saudara. Ada waktunya, Bapak Ibu Saudari. Tapi pada kesempatan hari ini saya hanya mengingatkan, sisihkan milik Tuhan dalam setiap hidupmu. Semua berkat yang kamu peroleh ketika kamu bekerja itu milik Tuhan. Dan sekarang saudara, Tuhan rindu saudara mengembalikan milik Tuhan. Nah, kalau orang tua tidak pernah mengajarkannya, saudara mau dididik apa generasi-generasi demikian? Makanya orang tua harus mengajarkan kepada anak mereka. Dek, Kak, Bang, jangan lupa untuk persepuluhan. Kasihlah persepuluhan ke gereja. Kamu pasti diberkati. Kamu pasti dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus nggak menegur orang-orang yang memberikan persepuluhan. Tapi dia sampaikan, kalau kamu memberi persepuluhan, hai orang-orang atau ahli-ahli Taurat, orang Farisi, yang itu kau berikan, yang ono jangan dilupain dong. Ya, jangan cuma satu bagian saja kamu fokus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan penting sekali. Supaya generasi yang tua mengajarkan kepada generasi penerus prinsip-prinsip yang benar dalam pengelolaan hidup mereka. Jangan dihabiskan. Ya, ditabung. Perlu gak ditabung? Perlu. Perlu nggak berbagi sama orang tua? Perlu. Ya Bapak Ibu Saudari.
Apalagi kalau orang tua kalian tidak sanggup, tidak mampu dan lain sebagainya. Perlu disisihkan buat orang tua kalian. Jangan pikir persepuluhan itu ataupun pemberian-pemberian saudara hanya buat gereja saja. Ada orang-orang tertentu yang setia tekun persepuluhan, tapi orang tuanya luntang lantung. Susah Pak Bu. Kenapa nggak diberikan buat orang tua dalam setiap kehidupan kalian? Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini alkitabiah kalau kita mau belajar. Ya, jadi mari bersama-sama kita berharap kepada janji surgawi dalam hidup kita semua. Usia senja sekali lagi adalah persiapan menuju kekekalan. Muridkanlah generasi-generasi penerus. Sama seperti Eunike tadi, sama seperti Louis tadi, mewariskan imannya kepada Timotius. Bapak Ibu, bahkan Simeon dan Hana. Jadi dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 38. Mereka adalah orang-orang yang setia, menantikan Mesias hingga masa tua mereka. Lalu ketika mereka menemukan Mesias dalam hidup mereka, ia bersuka cita. Melihat penggenapan janji Tuhan dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, usia senja bukanlah akhir cerita dalam setiap hidup saudara, melainkan babak yang penuh dengan makna. Jika saudara dan saya tetap berbuah, amin, dengan menjadi saluran berkat bagi setiap kehidupan saudara, dimanapun saudara berada, tetaplah berbuah, segar di masa tua saudara, amin. Jangan karena udah tua, kamu aja lah yang melayani, aku gak mau, aku udah tua, aku udah renta, ya. Jangan Pak Bu, tetaplah berbuah. Jadilah saluran berkat. Kalau memang kau masih bisa memopong cucu dan lain sebagainya, jadilah saluran berkat buat anak-anak. Daripada cucumu diserahkan sama babysitter dan lain sebagainya. Sudah pernah lihat babysitter tiba-tiba bukan memomong cucu, dihajar anaknya Bapak Ibu Saudara. Dan itu banyak kejadian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari. Ya tetapi kalau orang tuamu sudah renta, ya Bapak Ibu Saudari, memang saudara tidak bisa orang tua kita menjaga cucu, anakmu dan lain sebagainya. Jangan dipaksakan. Kasih babysitter. Nanti orang tua yang manage di rumah saudara. Dulu waktu kita muda, ya mungkin saudara pergi dari rumah ya untuk menikah, meninggalkan orang tua saudara. Gak apa-apa, memang demikian prinsip pernikahan. Tapi kalau nanti sudah tua mereka sudah renta, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Dulu-duluanlah Pak Bu, dulu-duluanlah. Untuk apa? Untuk merawat orang tuamu. Udah di rumahku aja, udah sama aku aja Pak. Ya, tapi juga ada orang tua yang nggak mau sama anak-anaknya. Itu tergantung Roh Kudus saja dalam hati. Ya, jangan nggak mau ngerawat orang tua ketika sakit. Jangan risih dalam setiap kehidupanmu. Ya, mereka juga punya keterbatasan, kelemahan, kekurangan. Jangan dikeker dosanya. Siapa kita yang mau ngeker dosa? Saudara pun kalau dikeker setiap hari dosa saudara, pasti ditemukan juga. Tapi kalau saudara ngelihat orang tua, lihatlah perjuangannya. Ya, ini buat generasi yang dibawanya ketika melihat generasi tua. Lihatlah perjuangannya, kebaikan-kebaikannya. Ya mungkin gak sempurna. Karena mereka juga tidak memiliki panduan menjadi orang tua yang berhasil. Mungkin mereka tidak memiliki buku panduan itu. Saudara, usia senja bukanlah akhir dari cerita. Melainkan babak yang penuh makna. Jika kalau kalian semua tetap berbuah dan menjadi saluran berkat. Amin ya. Yang kedua, usia senja bukanlah akhir cerita. Kalau saudara dan saya mengajar generasi muda tentang kasih setia Tuhan, sehingga anak-anakmu juga belajar di dalam setiap hidup mereka. Papa mamaku aja dijagai oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Aku pun dan pasanganku juga akan dijagai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ajar generasi muda bukan hanya dengan mulut, tetapi memang dengan tindakan. Makanya mulailah dari sekarang. Ya, kalau kita mungkin masih di 30-an sudah menikah, 40-an, mulailah dari sekarang. Ya, taburlah yang baik. Jangan kau menabur yang baik sama anak-anakmu, tetapi kau kurang ajar sama orang tuamu. Nanti kau nanti kau menuai dari apa yang kau tabur.
Nanti anak-anakku juga akan demikian, melihat papa mamanya nggak menghargai kakek neneknya. Mereka besar pun juga bisa demikian. Hati-hati Pak Bu. Makanya istri saya paling tahu. Dari saya sejak menikah nggak pernah saya berantem sama mertua. Nggak pernah Pak Bu. Ya kalau saya pengen kasih masukan saya sampaikan kepada istri saya. Ma begini, ma begitu dan lain sebagainya. Tapi berantem, nggak mau datang ke rumah mertuanya, nggak pernah. Saya menghormati. Kalau nggak ada mereka saya nggak ketemu sama istri saya. Minimal itu saya menghormati hal-hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih lihat pun ada generasi yang sudah menikah dan lain sebagainya. Tidak menghormati orang tuanya. Tidak menghormati mertuanya. Wah Bapak Ibu saudari, ngeri kalau saya bilang. Buat apa kamu menikah? Masih sakit hati, nyimpen dendam, gak mau berkunjung. Padahal itulah kebahagiaan orang tuanya apa sih? Kan anak kan? Kebahagiaan orang tua itu kan anak Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita nikah pasangannya, terus kemudian tidak membolehkan kita ke rumah mertua atau ke rumah orang tua, kita membatasi, atau kita sendiri nggak mau berkunjung, saudara, sadarlah dalam kehidupan kamu, ya supaya hidupmu benar-benar menabur hal yang baik. Nanti masa tua saudara takutnya saudara juga menuai demikian. Taburlah dengan penuh kasih dalam setiap hidup saudara. Sejelek apapun orang tua mertua kalian, tetap hormat sama mereka. Ya Bapak Ibu saudara, mungkin ada nilai-nilai yang gak pas dalam hidup mereka. Ya sudah diam saja, doakan di hadapan Tuhan. Tapi kalau berkunjung, berkunjunglah. Beberapa hari sekali, seminggu sekali. Apalagi kalau sudah sakit. Kalau bisa bawa ke rumah saudara, bawa. Ya Bapak Ibu saudari, jangan abai, jangan acuh tak acuh. Nanti nangis kalau udah mati baru nangis. Nangis Pak. Papa, mama. Di kuburan ya baru nangis. Pas mau dikubur nangis. Maafkan aku. Tapi selama hidup gak pernah datang. Selama hidup gak mau ngerawat. Selama hidup abai, masa bodoh. Karena apa? Karena pikirannya belum terbuka. Makanya di channel Pastor Deso, saudara ini dari lintas generasi kita melayani. Kadang yang generasi milenial, Gen Z, ya, generasi yang sudah mature, Bapak Ibu saudari yang sudah dewasa dalam pernikahannya. Bahkan bisa menyentuh sampai generasi tua. Saudara, biarlah channel ini boleh menjadi berkat buat saudara, dimanapun saudara. Dan yang ketiga, saudara selalulah pandang kepada Yesus. Selalulah pandang kepada Yesus yang menyediakan mahkota kehidupan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Usia senja bukanlah akhir dari cerita kita semua, melainkan babak yang penuh dengan makna. Berbuahlah, ajarlah generasi ini tentang kasih setia Tuhan. Dan selalu pandanglah kepada Yesus. Ketika usia kita berakhir nanti, dan Tuhan memanggil kita pulang, Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Karena apa Bapak Ibu saudari? Kamu menjagai anak-anakmu, cucu-cucumu, orang-orang yang kau sayangi dengan doa-doa. Gak ada kepahitan lagi, gak ada keluhan lagi. Yang ada hanya mengucap Tuhan, thanks. Ucapkanlah berkat kepada setiap mereka semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Di usia senja, saudara fokus ya kepada area ini dalam setiap kehidupan saudara. Waktu muda, saudara mengakuisisi materi, investasi sana sini, bekerja sana sini untuk menghidupi rumah tangga saudara. Tetapi ketika tua, saudara rubahlah fokus hidup kalian, harus beralih. Jangan akuisisi materi terus, tetapi beralihlah investasi rohani dalam hidup kalian semua. Saudara mengakuisisi materi udah begitu banyak dalam perjalanan imanmu. Tetapi ingat di usia senja, lebih banyak saudara menginvestasikan waktu-waktumu, keuanganmu. Bahkan supaya manusia rohanimu terus bertumbuh.
Karena firman Tuhan berkata, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Karena di sana ngengat dan karat tidak ada. Saudara, saya sangat bersyukur buat orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saya mengucapkan terima kasih buat setiap tangan-tangan yang setia memberi. Thanks. Ya, buat setiap pemberian-pemberian syukur kalian, pemberian-pemberian kasih. Ada yang menyampaikan kepada kami, Pak Pendeta, ini persepuluhan saya. Biarlah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saya berterima kasih Pak buat setiap pemberian-pemberian itu. Karena saya percaya hidup kita semua milik Tuhan kok. Saya pun di tempat ini melayani Tuhan. Karena saya tahu panggilan saya di dalam Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan bukan jadi-jadian Pak Bu. Dari muda saya belajar. Sebelum 4 tahun kuliah saya sudah melayani anak-anak muda. Melayani bertahun-tahun juga. Gereja pada saat itu mau tutup di kota kami. Saya dan keluarga saya yang terus ada dalam persekutuan itu. Sehingga gereja itu tetap ada di kota kami pada saat itu. Saat ini udah tutup Pak Bu. Karena saya udah gak di situ lagi soalnya. Dari muda Pak Bu. Lalu kemudian saya sekolah 4 tahun sekolah teologi. Dan bersyukur. Saya mengenal panggilan saya. Kadang saya mau usaha ini nggak nikmat, usaha itu nggak nikmat. Tuhan kembalikan lagi untuk panggilan kamu itu bukan yang lain. Ini panggilanmu. Dan saya bersyukur atas hal-hal itu. Tuhan ingatkan lewat perjalanan hidup ini. Jadi mau orang mengatakan apa tentang channel Pastor Deso, mau komen-komen negatif. Nggak ngaruh Pak Bu. Ya, saya akan tetap melayani Tuhan sampai akhir kehidupan saya. Apapun. Yang mengenal motivasi kita semua adalah Tuhan. Dan saya hanya bilang Tuhan, saya mau motivasi yang benar, yang tulus. Pokoknya aku live tulus saja. Gak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara, saudara pun juga sama datang tulus. Kalau saudara diberkati, saudara bisa jadi berkat buat channel ini. Ya, buat ladang penginjilan di channel ini. Lebih banyak kita sekarang investasi rohani daripada mengakuisisi materi. Yang tadinya kita mencapai atau pencapaian-pencapaian duniawi kita di usia-usia tertentu. Jabatan yang mentereng, posisi yang mentereng, pangkat yang mentereng dalam hidup kita semua. Ketika saudara di usia senja, saudara beralihlah untuk persiapan kekal saudara. Untuk mempersiapkan persiapan kekal saudara. Jangan buang waktumu. Ya. Saudara dengan bangga saudara mencapai pencapaian-pencapaian dunia. Oh jadi direktur di sini. Oh bisa bekerja dengan gaji puluhan ratusan juta di sini di Pertamina. Bisa jadi menteri, bisa menjadi kepala lembaga dan lain sebagainya. Saudara bisa mencapai hal-hal itu prestasi duniawi saudara kejar. Tetapi Bapak Ibu Saudari di masa tua saudara. Ketika semua jabatan ditinggalkan. Diturunkan karena umur tentunya. Dan saudara mulai mengalami sakit ini, sakit itu. Yang tidak bisa dibayar dengan materi. Saudara tidak bisa membeli kesehatan. Saudara hanya bisa membeli obat. Tapi kesehatan saudara nggak bisa beli. Waktu saudara nggak bisa putar. Dan pada akhirnya saudara akan menutup mata. Sebelum sampai kepada masa itu. Persiapkanlah Bapak Ibu Saudara. Persiapan kekal saudara. Pindahanlah Bapak Ibu Saudara. Pindahan dari sekarang. Hatimu pindahan. Ya, jangan suka lagi atas setiap pencapaian-pencapaian dunia dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita semua. Biarlah ada kesempatan pagi hari ini. Saudaraku, Tuhan sedang memanggil kita. Baik yang muda, baik yang tua. Untuk hidup dengan tujuan kekal. Bagi yang masih muda, dengar baik-baik. Belajarlah dari hikmat orang tua. Jangan sok tahu, jangan sombong. Mentang-mentang masih punya kekuatan. Punya materi. Itu pun berkat Tuhan dalam hidup. Saya sudah melihat orang-orang yang sombong diambil kembali berkatnya. Luntang lantung Pak hidupnya. Luntang lantung. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Makanya jangan sombong. Ya, bagi kalian yang masih muda, belajarlah dari hikmat orang tuamu. Ya mungkin gak sempurna. Kalau saudara mau belajar yang sempurna, belajarlah dari Alkitab. Belajarlah mungkin dari channel ini.
channel-channel apapun yang membangun saudara. Tentunya tentang kerohanian. Bagi yang sudah lanjut Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan secara usia, jangan berhenti bersaksi. Yang setuju katakan amin. Jangan berhenti bersaksi. Berdoalah terus. Bangun lebih pagi daripada bangun siangan terus, kesiangan terus. Bangun lebih pagi, biasanya kan orang tua ya, maaf ya kalau oma-oma, opa-opa. Mereka bisa bangun loh jam 4. Saya nggak tahu metabolismenya memang seperti itu kalau sudah tua. Bersaksilah, berdoalah, ajar anak-anakmu. Gak apa-apa, mungkin mereka nggak mau dengar, tapi ingatkan selalu kasih setia Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, nak. Jangan lupakan Tuhan. Kalau gereja, jangan lupa gereja ya. Ya kalau uang jangan lupa sisihkan buat Tuhan ya nak. Uang yang kalian miliki. Supaya Tuhan memberkati. Kalau bukan orang tua yang mengajar, siapa? Bapak Ibu. Mungkin kita nggak suka dengan konsep persepuluhan. Tetap saya mau sampaikan. Kalian tetap harus memberi. Apapun konsepnya. Persepuluhan kah? Pertujuan kah? Ya kolekte kah? Persembahan syukur kah? Persembahan kasih. Apapun namanya. Memang kita diajar untuk bermurah hati. Masa dulu nggak bertobat pelit, terus kemudian bertobat masih pelit? Kan aneh, nggak mungkin Pak Bu. Nggak mungkin saudara bertobat terus kemudian saudara pelit, perhitungan semua nggak mungkin. Karena Tuhan merubah mindset saudara, semua berkat ini milik Tuhan, bukan milik kita. Kita ini hanya pengelola. Olahlah dalam setiap kehidupan saudara. Selalu olah, jadi manajemen. Ataupun jadi manajemennya Tuhan. Supaya saudara dapat mengelola berkat ini. Oh harus ke sini. Misalkan saudara punya 100. Oh 10-nya harus disisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Oh 10-nya lagi buat orang tuaku. Oh 10-nya lagi buat orang-orang yang membantu ataupun yang perlu bantuan dalam hidupku. Oh berapa persennya lagi nanti buat tabungan. Dan lain sebagainya. Ya, sehingga saudara dan saya mengerti prinsip ekonomi. Ya surga dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau kita tetap bermurah hati. Ya dalam setiap hidup kita semua. Saudara, biarlah pada kesempatan pagi hari ini dunia mungkin menganggap kita sudah lewat masa jayanya. Dia mau udah lewat masa jayanya. Gak perlu lagi tanda tangan dia. Gak perlu lagi lewat dia. Sekarang udah lewat, dia udah turun posisinya dan lain sebagainya. Saudara, walaupun dunia menganggap saudara sudah lewat masa jayanya. Tetapi Tuhan berkata, aku masih mau memakai hidupmu. Aku masih mau memakaimu. Bapak Ibu, biarlah kita berjanji di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, aku tidak mau menyia-nyiakan sisa hidupku. Berjanjilah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau jadi berkat bagi generasi berikutnya. Berjanjilah di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, hidupku bukan untuk dunia ini lagi. Tetapi aku mau mempersiapkan kekekalanku. Sejak saat aku benar-benar diingatkan untuk persiapan kekekalan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kata Pak Aplonia Mercy atau Ibu Aplonia Mercy, banyak channel yang saya ikuti kata dia. Tetapi setelah menemukan channel ini jujur, saya sangat terberkati. Wow, ini kesaksian. Terima kasih buat Ibu Aplonia Mercy. Saudara, dia begitu banyak menemukan channel di luar sana. Ya, banyak channel rohani juga banyak, Pak Bu. Tapi belum tentu mereka punya hati pesan Tuhan buat generasi mereka. Belum tentu, Pak Bu. Nyanyi-nyanyi rohani bisa, ya, khotbah-khotbah bisa. Tapi saudara menangkap isi hati Tuhan belum tentu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jarang. Walaupun ada saya bilang ya, tapi jarang. Dan saudara bersyukur menemukan channel ini. Bertekunlah selalu, setialah selalu dalam hidup saudara. Ya, saudari, jangan nonton channel perdebatan. Jangan, Pak Bu. Kalau kamu sudah jadi Kristen, jangan suka nonton demikian. Nonton boleh, tetapi jangan maniak nonton begitu. Ya, jangan maniak nonton-nonton perdebatan dalam hidup saudara. Nggak perlu. Kalau saudara sudah mentuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru yang saudara pacu sekarang berlomba-lomba dengan tekun. Berdoa, merenungkan firman. Menjadi berkat bagi sesama. Beribadah. Ngapain kamu nonton-nonton channel begitu?
Kalau dia punya panggilan untuk berdebat, saudari dari Tuhan, ya nggak apa-apa. Buat orang tersebut ya tidak apa-apa. Saya nggak menyalahkan, Pak. Dia mungkin punya panggilan karena kekristenan di Indonesia begini begitu, makanya dia punya panggilan seperti itu. Dan dia menginjil buat orang-orang yang belum mengenal Yesus, nggak apa-apa. Roh Kudus pakai orang-orang tersebut. Tapi kalau orang-orang Kristen nonton demikian, lu mau ngapain di situ? Ya, udah lagi ngata-ngatain yang nggak baik, komentar-komentarnya nggak baik. Mau ngapain? Ngeledek. Bapak Ibu Saudari, biarkan orang-orang demikian. Mereka memenangkan jiwa dengan caranya. Tetapi saudara yang sudah menjadi percaya kepada Kristus, bertumbuh terus, berlomba terus. Ya Bapak Ibu Saudari, nggak usah belajar kitab orang lain. Belajar Alkitabmu sendiri itu nggak habis saudara baca sampai 70 tahun. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Baca Alkitabmu sendiri, surat cinta Tuhan. Supaya kalau ada orang ngomong, Alkitab ngomong gitu, saudara, karena saudara merenungkan firman Tuhan, apalagi lewat channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudara, enggak, Alkitab enggak ngomong kayak gitu. Lu aja yang tafsirin sendiri. Ya kan Bapak Ibu Saudara, kan ada orang juga mendekati Alkitab untuk apa? Untuk berdebat, untuk cari-cari salah. Ada yang saya dengar begini. Yesus itu bukan tujuan. Yesus itu jalan. Dia cuma jalan dan kebenaran. Dia cuma jalannya. Dia bukan tujuannya. Tujuannya bukan dia. Kalau saudara orang Kristen baru mungkin saudara, hah? Masa sih Alkitab ngomong gitu? Saudara baca, oh iya juga dia jalan. Dia bukan tujuan. Mulai beralih keyakinannya itu yang bodoh-bodoh begitu Pak Bu. Yang maksudnya masih baru maksud saya. Begitu. Pindah akhirnya keyakinan dengan cuman tahu begitu doang. Saya mau sampaikan kalau saudara menafsirkan Alkitab, belajarlah sama orang yang belajar. Bukan untuk mencari salah, tetapi untuk menguatkan setiap kehidupan iman. Kalau saya menafsirkan Yesus, ketika dia mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya sudah, ikuti saja jalan itu. Gak usah buat jalan-jalan yang lain, ikuti saja jalan itu. Dorong dia sendiri yang menyatakan akulah jalan dan kebenaran hidup. Kalau kamu mau sampai tujuannya, ikuti saja jalan itu. Ngapain buat jalan-jalan yang lain? Kan kekristenan hadir di abad awal-awal. Setelah itu barulah muncul ya agama yang lain di abad selanjutnya. Itu pun jauh jaraknya. 500 sampai 600 tahun. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan buat jalan-jalan yang baru seharusnya. Ikuti saja jalan yang Tuhan Yesus berikan. That simple kita memahami firman Tuhan. Kenapa sih Bapak Ibu Saudari dibuat rumit dan lain sebagainya dalam hidup? Makanya kalian belajar sama orang bukan pendebat. Apalagi yang tadinya Kristen lalu kemudian menjadi pendebat, penceramah dan lain sebagainya. Ya buat apa? Ya malu kamu. Nanti tuh diperhadapkan di pengadilan terakhir, disentil tuh mulut kamu sama Tuhan. Karena surga bagi orang Kristen di mana Yesus memerintah, itu surga bagi kita. Surganya nggak ada yang lain Pak Bu. Kita rindu hanya diperintah oleh Yesus, itu surga bagi kita semua. Gak perlu surga yang versi yang lain Pak Bu. Versi orang Kristen Bapak Ibu Saudari, surganya adalah di mana Yesus Kristus memerintah. Di langit yang baru, bumi yang baru. Di sana Yesus memerintah. Itulah kerinduan kita semua. Itu surga versi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mau nanti seperti apa, letaknya gimana, dan lain sebagainya. Dia yang menyediakan tempat. Itu kan dikatakan di dalam firman Tuhan, aku menyediakan tempat bagi kamu para pengikut-pengikutku. Ya sudah, percaya saja. Tempatnya nanti di mana secara geografis, seperti apa, mungkin di satu planet, mungkin di satu galaksi. Kita nggak pernah tahu. Tetapi yang kita rindukan adalah bagaimana kita hidup diperintah. Bertemu muka dengan orang yang kita percayai, dengan pribadi yang kita kasihi, dengan pribadi yang menyelamatkan kita. Itu surga nanti itu seperti itu. Itu udah cukup. Dan kita akan bilang, ya, thank you ya sudah menyelamatkan aku. Thank you yang sudah sabar buat hidupku. Thank you buat setiap kisah-kisah hidupku. Terima kasih. Wah saudara, itulah sukacita kita terbesar. Tapi setiap pendebat-pendebat itu Bapak Ibu Saudari ya, yang tadinya dari Kristen menjadi lain.
Ya Bapak Ibu Saudari, kau memusuhi Yesus dengan kata-katamu dan lain sebagainya. Tinggal kita tunggu saja di pengadilan terakhir. Dan saya percaya orang-orang demikian menjadi seteru, bukan sahabat Allah dalam setiap kehidupan mereka. Seteru Pak. Ya, antikristus. Saudara tahu antikristus? Orang yang gak percaya sama Kristus. Ya, yang besar sudah muncul. Di abad yang ke-6 itu sudah muncul antikristus. Dari situlah ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai banyak kepercayaan-kepercayaan. Sampai sekarang masih banyak orang-orang yang anti sama Kristus. Ya bahkan di akhir zaman nanti juga ada antikristusnya juga. Tapi nggak sebesar di abad yang ke-6 Pak. Ini clue saja saya sampaikan kepada saudara. Supaya saudara mengerti, oh iya ya. Dulu tuh Turki itu Efesus. Bapak Ibu Saudara itu kota Kristen, negara Kristen. Tapi bisa berubah tuh setelah abad ke-6. Sampai sekarang menjadi negara yang orang Kristennya seberapa sedikit, Bapak Ibu Saudara, nggak banyak. Itu dirubah sistem kepercayaan di sini. 66 itu sistem kepercayaan Pak. Ya, dan itu sudah muncul di abad yang ke-6. Antikristus besarnya yang menyesatkan sebanyak bangsa sudah muncul di abad ke-6. Dan nanti di akhir zaman ya ada saja dalam sejarah-sejarah dunia. Ada yang mengatakan Nero, ada yang mengatakan Hitler dan lain sebagainya. Ada saja muncul antikristus kecilnya di setiap zaman itu. Mungkin di zaman kita nanti juga ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saya menyatakan antikristus itu orang yang tidak mempercayai Kristus. Dan banyak, sekarang banyak. Yang tidak mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak. Apalagi berseteru yang ledek, yo itu mah disalib, itu mah ada jin di sana. Wah, Bapak Ibu Saudari, Tuhan perhitungkan setiap cakapmu itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ya kita mungkin boleh berbeda keyakinan, tapi jangan sampai menjadi seteru daripada Kristus dalam setiap kehidupan. Karena dialah nanti yang memimpin surga yang kita semua hidupi. Gak ada surga yang lain, kehidupan manusia cuma satu kok. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, wow luar biasa, saya jadi kemana-mana ya. Jadi ngomongin tentang antikristus, ya ngomongin tentang akhir zaman, tapi ya saya percaya Roh Kudus tuntunlah ya channel ini, supaya saudara, Tuhan pakai hidup saudara sampai akhir. Itulah kerinduan saya, sehingga saudara, pagi hari ini saudara bisa menemukan makna hidup di usia senja. Jangan pernah pensiun, dukunglah selalu pekerjaan Tuhan, lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami bersyukur untuk setiap tahun, setiap rambut putih yang kami miliki, setiap butir-butirnya ya Tuhan, dalam rambut kami, kami bersyukur. Setiap pengalaman yang Kau izinkan dalam kehidupan kami, hari ini kami menyerahkan sisa hidup kami, ya Allahku, ke dalam tangan-Mu. Allah yang kami percaya, di dalam nama Yesus Kristus pakailah kami ya Tuhan. Meski tubuh kami makin lemah, manusia lahiriah kami makin merosot, tetapi biarlah Roh-Mu memperbaharui kami sehari demi sehari. Biarlah kami boleh semakin menyala-nyala untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, buat generasi ini Tuhan. Bapakku, beri kami keberanian untuk terus bersaksi di usia tua kami. Di usia lanjut kami, berikan kami hikmat untuk mengajar generasi muda. Dimulai dari rumah kami, anak-anak kami. Dan tentunya dengan mata iman yang terus memandang kekekalan. Sama seperti Abraham melambai-lambai. Biarlah kami juga demikian melambai-lambai. Kami rindu hidup bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini jadikan kami seperti pohon yang berbuah di musim tua. Seperti pelita yang terus bersinar sampai Yesus datang. Aku berdoa buat setiap kami. Kami percaya yang terbaik masih ada di depan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berkomitmen untuk hidup kami Tuhan. Semua hanya untuk kepentingan. Hidup kami hanya bagi-Mu. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pakailah channel ini untuk terus menjadi berkat. Rahmati hamba-Mu. Biarlah banyak orang-orang yang boleh terus mendukung channel penginjilan ini Tuhan. Rahmati setiap hidup mereka.
berkati setiap hidup mereka semua. Supaya mereka dapat menjadi rekan sekerja Allah yang selalu bermurah hati setiap waktu. Selalu rindu hati mereka diperlengkapi di dalam setiap kebenaran. Terima kasih Bapa buat kebenaran-Mu pagi hari ini. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi berkat. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya.